Shalom saudara. Shalom. Saya menyapa saudara-saudara yang ada di rumah. Bila pada pagi hari ini kita mau datang kembali kepada Tuhan, kita menaikkan ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan atas kebaikan yang sudah kita rasakan selama ini. Terima kasih Tuhan. Karena Bapa kami baik. Syukur kami kepada Engkau Tuhan. Bapa-Ku yang baik, Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik, Engkau yang kami perlu, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Kau Bapa-Ku yang baik, hanya Kau kami cinta. Bapa-Ku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik, hanya Engkau yang kami perlu, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak berakhir, tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Mari kita bangkit sama-sama. Tak pernah berakhir, kasih
pengakuan iman kami di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Segalanya di dalam hidup kami, Kau yang termulia, Kau yang terutama Tuhan, lebih dari segalanya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, ini pengakuan iman kami Tuhan, lebih dari segalanya Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan, supaya kami boleh senantiasa setia selalu pada Engkau Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada saat ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan beracara di tengah kami, sehingga ketika kami pulang Tuhan, kami boleh memperoleh kekuatan yang baru Tuhan. Kami sambut ibadah kami pada saat ini Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tetap berdiri saudara. Saudara yakin saat ini Tuhan hadir tempat ini? Amin. Apa saudara yakin? Biarlah kita naikkan pujian kita di depan Tuhan melalui pujian-pujian kita.
Tuhan memberi, Tuhan memberiku kegembiraan dan sukacita melimpah, yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegembiraan dan sukacita melimpah, yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Serahkan Tuhan memberiku kegembiraan dan sukacita melimpah. Haleluya, yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Hey! Sungguh sukacita Tuhan akan senantiasa melimpah dalam setiap kehidupan kita, karena kuasa Tuhan, Roh Kudusnya akan selalu memberikan sukacita dan kegirangan dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Daud pernah merasakan kuasa Tuhan ketika dia dinyatakan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia luapkan ekspresinya melalui menari dan pujian. Bila pada saat ini, ketika kita merasakan sukacita, bila pujian kita juga ekspresi kita dari dalam hati kita. Amin, saudara. Bila Roh Allah ada di tempat ini, haleluya. Kami akan menari bagi Engkau Tuhan. Kami akan menyanyikan pujian bagi Engkau. Bukan menari seperti kau menari, bila Roh Allah ada di dalamku. Bukan menari seperti, sekali lagi, bila Roh Allah, bila Roh Allah ada di dalamku. Bukan menari seperti kau menari, bila Roh Allah ada di dalamku. Bukan menari seperti kau menari, bukan menari. Haleluya. Sungguh, kalau kita melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita, kita yang berputus asa akan memperoleh pengharapan yang baru. Ketika kita lemah, kita seringkali dikuatkan. Ketika kita susah, sukacita itu boleh timbul dalam hati kita, karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Amin, saudara. Bila pada pagi hari ini kita menyatakan kepada Tuhan, dan kita juga menserahkan setiap pergumulan kita, Tuhan, ini aku Tuhan, aku membutuhkan Engkau Tuhan. Bila Roh Kudus-Mu, Roh-Mu yang hidup, senantiasa menguatkan dan menghibur kami.
urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelitkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah hidup memenuhiku, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh yang memulihkanku. Kami membutuhkan Roh-Mu Tuhan, nyatakan atas hidup kami. Membangkitkan kuasa-Mu Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelitkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan, mari kita bangkitkan diri sama-sama. Hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Benar Tuhan, kami sungguh membutuhkan Roh Kudus Engkau dalam kehidupan kami, Bapa. Kehidupan kami tanpa kasih-Mu, tanpa uluran tangan-Mu Tuhan, tanpa kehadiran-Mu Tuhan, sungguh menjadi kehidupan yang sia-sia. Apa yang kami kejar, apa yang kami cari, apa yang kami upayakan setiap hari, tidak pernah berhasil memuaskan kami Tuhan. Tetapi ketika Roh Kudus Engkau menguasai hidup kami, ada banyak ucapan syukur yang kami bisa ucapkan ke hadapan Engkau. Ada banyak mujizat terjadi dalam kehidupan kami dalam hal terkecil sekalipun Tuhan. Dan yang kami percaya Bapa, Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Tapi yang seringkali terjadi adalah kami yang meninggalkan Engkau berkali-kali. Tapi Engkau terus mengejar kami dan terus meminta kami untuk kembali kepada Engkau Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu terus mendampingi kami, memimpin kami, mengarahkan kami untuk terus menghadap kepada kebenaran. Dan menemukan kebenaran itu di dalam Engkau Tuhan.
Hari ini ya Bapak, kami mau persiapkan hati kami, persiapkan pikiran kami Tuhan, untuk kami belajar kebenaran firman-Mu ya Bapak. Agar kami lebih tahu lagi Tuhan dalam kami melangkah hari-hari ke depan, di mana kondisi yang saat ini begitu sulit, begitu tidak bisa diprediksi Tuhan. Tetapi kami percaya penyertaan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami rindu ya Bapak, kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar, menguatkan kami kembali, mengingatkan kami kembali. Kondisi boleh semakin sulit, tetapi iman kami tidak akan pernah semakin tertekan, tapi semakin bertumbuh dan semakin besar dan semakin berbuat. Kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami, dan kami siap menyambut firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya dan siap katakan amin. Silakan duduk kembali. Saya mohon izin lepas masker ya, karena nggak bawa face shield. Shalom. Shalom. Wah, kok cuman Pak Yu yang biasa semangat sama Bu Grace ya. Shalom. Shalom. Apa karena ketutup masker mungkin ya, jadi nggak kedengaran suaranya. Bisa lebih keras lagi nggak? Shalom. Shalom. Wah, puji nama Tuhan ya. Hari ini sudah sekian lama saya nggak kesini gitu ya, karena kesibukan kuliah dan juga ada pekerjaan, jadi belum bisa mampir. Hari ini pun habis acara ini saya langsung harus kuliah lagi 12:30 nanti sampai jam 4 sore. Jadi ya mohon doanya untuk pelayanan saya juga tidak bisa ditinggalkan, tetapi pekerjaan saya pun sulit untuk ditinggalkan, perkuliahan saya pun sulit untuk ditinggalkan, jadi saya harus membagi waktu sedemikian rupa. Saya pengen niru Pak Yu, gitu ya, gelarnya panjang gitu kan, tapi selalu bisa bagi waktu. Saya juga bingung gimana caranya. Nanti saya berguru Pak Yu. Oke, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu ya, kita merayakan satu perayaan yaitu Paskah. Paskah itu perayaan apa Bapak Ibu? Perayaan apa? Kebangkitan Tuhan Yesus menurut iman Kristen. Tapi kalau menurut iman Yahudi, Paskah bukan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya kan? Paskah adalah hari di mana mereka merayakan mereka keluar dari yang namanya perbudakan. Tetapi iman Kristen ubah konsep itu. Lalu kemudian kita berjalan menuju ke yang namanya Pentakosta. Apakah itu Pentakosta, Bapak Ibu? Pencurahan Roh Kudus bagi iman Kristen. Dan bagi iman Yahudi itu adalah satu perayaan ucapan syukur mereka atas panen dan 2 loh batu yang diturunkan Allah di Gunung Sinai. Gitu ya? Tapi kalau kita tanya orang Yahudi, mereka percayanya Pentakosta adalah Penta itu 5, Kosta itu 10, 50 adalah perayaan 2 loh batu yang diturunkan oleh Allah dan perayaan panen. Tapi iman Kristen mengubah konsep itu menjadi pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus terjadi pada saat orang-orang merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan berbicara satu tema tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang tidak terlihat oleh kasat mata, tapi kuasanya nyata. Sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus itu jadi satu paket penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, nah saya mau tanya dulu nih Bapak Ibu, siapakah Roh Kudus itu? Terlihat nggak ya? Nah, siapakah Roh Kudus? Mungkin setiap orang punya persepsi masing-masing tentang siapakah Roh Kudus. Mungkin dapat dari sekolah minggu atau dari khotbah siapa. Nah, menurut Bapak Ibu, Roh Kudus ini siapa sih? Saya nggak tanya apa ya, karena Roh Kudus bukan benda, tapi dia satu pribadi yang nyata. Siapakah Roh Kudus itu? Ada yang bisa bantu jawab? Ya? Jangan Ibu Gembala dong yang jawab. Kalau Ibu Gembala Pak pengen jawab pasti benernya, ya. Jemaatnya, gimana? Siapakah Roh Kudus? Roh Allah yang menuntun kepada seluruh kebenaran. Roh Allah yang Menuntun kepada semua segala Oke. kebenaran. Satu, ada lagi? Kalau Allahnya Maha Kuasa, Roh Kudus bagian daripada Tritunggal, berarti sama-sama Maha Kuasa dong. Definisinya nggak mungkin cuma satu dong. Ada yang lain? Atau ada yang bingung, Roh Kudus ini apa ya? Saudaranya siapa gitu. Ada yang tahu lagi? Roh Kudus? Nah, memang pandemi bikin kita malu-malu ya. Nggak apa-apa deh, saya memahami memang semakin ditutup semakin malunya besar kan ya. Oke. Nah, yang pertama, Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Artinya, Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri, tapi dalam wujud pribadi yang berbeda. Nanti Pak Yu akan bantu jelaskan Tritunggal Maha Kudus gitu ya.
Salah satunya adalah pribadi Roh Kudus. Nah, kita buka dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang kedua. Karena Alkitab elektroniknya ada trouble, jadi kita buka di Android sucinya masing-masing ya. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang kedua. Saya minta kita baca bersama-sama. Kalau sudah dapat katakan amin. Belum dapat semua. Baik. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang kedua. Oke, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Amin. Nah, jauh sebelum hari Pentakosta itu ada, Roh Allah sudah ada. Roh Kudus sudah ada. Berapa banyak yang terima Roh Kudus sebelum Pentakosta? Banyak, tapi belum banyak yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Hanya sebatas terima, yakin bahwa ada Roh Kudus, tapi belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu ada jauh sebelum bahkan bumi belum diciptakan. Roh Kudus sudah ada, karena dia adalah Allah itu sendiri. Jadi kalau kita pernah mendengar istilahnya begini, sekarang itu zamannya terbagi 3. Perjanjian lama adalah zamannya Allah, karena Allah langsung berhubungan dengan manusia. Perjanjian baru adalah zamannya Kristus, di mana Kristus yang mewakili Allah untuk berhubungan dengan manusia. Sekarang Kristusnya tidak ada, Allahnya juga tidak terlihat. Roh Kudus, apakah benar seperti itu? Kalau kita membaca ayat ini, no. Di setiap zaman Roh Kudus ada. Bahkan sebelum manusia itu diciptakan, Roh Kudus sudah ada. Artinya pada saat penciptaan pun Roh Kudus terlibat di dalamnya pada saat proses itu. Nah, Bapak Ibu, Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Jadi untuk kita mengenal Roh Kudus, kita harus mengenal siapa Allah yang kita sembah terlebih dahulu. Kalau kita gagal mengenal Allah, kemudian yang kedua kita gagal mengenal Kristus, kita pasti gagal mengenal Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak bisa kita terjemahkan dalam bahasa yang terlalu sederhana. Karena ada banyak sekali gambaran tentang Roh Kudus dalam Alkitab. Ada 90 lebih pembahasan tentang Roh Kudus. Ya, nah, salah satunya adalah ini, bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri. Nah, yang kedua, siapa Roh Kudus? Nah, terlihat apa ya? Saya bikin agak kecil ternyata. Ya, Roh Kudus itu adalah pribadi. Ada 2 pemahaman di zaman sekarang ini, Bapak Ibu. Yang satu pemahaman dari saudara tapi tidak seiman gitu ya, dari Saksi Yehova. Mereka punya Alkitab namanya New World Testament gitu ya, atau terjemahan dunia baru, yang isinya bahwa Roh Kudus itu adalah tenaga, bukan pribadi. Tenaga. Tapi kalau kita compare dengan kitab yang kita baca, yang kita pelajari, kita pahami loh. Kalau tenaga doang kok bisa melakukan banyak hal-hal yang harusnya pribadi melakukan. Contoh misalkan pribadi itu harus punya beberapa aspek ini. Yang pertama, coba. Aspek pertama pribadi adalah, bisa? Yang terlihat? Oke, saya bacakan yang tidak terlihat ternyata. Aspek pertama, sesuatu atau seseorang disebut pribadi ada yang pertama, punya perasaan. Oke, kita pernah mendengar bahwa Roh Kudus bisa berduka hati. Berarti dia punya perasaan? Ya. Yang kedua, aspek yang menyatakan bahwa sesuatu atau seseorang adalah pribadi adalah akal budi. Punya akal budi. Nah, berarti makhluk hidup lain yang ada di muka bumi yang hidup bersama-sama dengan kita termasuk pribadi apa enggak? Contoh, pohon kelapa itu makhluk hidup bukan? Makhluk hidup. Tapi punya akal budi? Punya akal budi enggak? Enggak ada. Gitu kan? Punya perasaan enggak? Misalkan contoh nih, saya lagi marah gitu ya, saya ke pantai berlari lalu kemudian ada pohon kelapa, saya pukulin pohonnya. Yang kesakitan pohonnya atau saya? Karena pribadinya adalah saya. Pohonnya nggak kesakitan, dia santai aja. Karena apa? Dia tidak punya perasaan. Yang kedua, dia tidak punya akal budi. Dia hanya tumbuh sesuai dengan perintah, sesuai dengan kodratnya. Tapi dia tidak punya akal budi untuk memberikan pengaruh kepada dunia melalui akal budinya. Oke, yang berikutnya, pribadi itu punya aspek yang namanya kehendak. Betul ya? Punya kehendak ya? Oh, berarti kalau tumbuh-tumbuhan kan nggak punya kehendak. Mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Berarti ada makhluk hidup lain yang punya kehendak.
ada kehendak untuk makan, ada kehendak untuk kawin, ada kehendak untuk berantem. Makhluk hidup yang lain, apa itu? Binatang. Sekarang kita balik lagi, binatang punya perasaan nggak? Punya? Punya perasaan? Perasaan atau naluri? Beda dia. Perasaan atau naluri? Lebih ke naluri ya. Bukan perasaan itu bisa dikendalikan oleh yang punya. Tapi kalau naluri nggak bisa. Sekalipun ada singa yang sudah dirawat dari kecil, dia bisa makan orang yang merawatnya dia. Karena apa? Bukan perasaan yang muncul, tapi naluri. Naluri untuk memangsa daging itu lebih kuat daripada perasaan sayangnya, perasaan kasihnya. Ya kan? Nah, terus kemudian kalau hewan punya akal budi nggak? Kesannya ada beberapa hewan yang kayaknya cerdas gitu ya. Kalau dikasih selamat pagi, wah dia kalau kita datang ke rumah orang tuh ada yang ngucapin selamat pagi tuh, atau assalamualaikum gitu ya kan, ada yang ngucapin atau shalom shalom bapak ibu gitu ya, ada yang ngucapin seakan-akan cerdas. Tapi berkembang nggak? Enggak, sampai di situ doang. Karena apa? Ada yang melatih, dia meniru. Hanya sampai di situ. Itu akal budi? Oh bukan. Ada lagi mungkin, ada hewan yang bisa naik sepeda, tapi harus dirantai. Kalau nggak dirantai bisa kemana-mana tuh. Pernah lihat ya, mungkin di batu gitu ya, di alun-alun batu, apa itu? Monkey gitu ya, monyet gitu kan. Wah, seakan-akan cerdas. Mirip banget dengan manusia, tapi apakah punya akal budi? Nah. Kemudian, aspek berikutnya adalah karya. Ada karya. Maka disebut pribadi, wajib ada karya. Kalau nggak ada karya, ya bukan pribadi namanya. Nah, apakah hewan tadi punya karya? Ada? Tidak ada. Yang berikutnya adalah sesuatu atau seseorang dikatakan pribadi kalau dia memberi karunia. Memberi karunia. Nah, Roh Kudus dikatakan pribadi. Ada satu teologi juga atau doktrin yang menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah sifat. Salah satu hamba Tuhan gitu yang menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah sifatnya Allah. Jadi Allah itu punya dua sifat. Yang pertama sifatnya adalah firman, yang kedua sifatnya adalah roh. Maka Roh Kudus adalah sifat. Tapi kalau Roh Kudus adalah sifat, mana mungkin sifat mampu mengubahkan hati manusia? Mana mungkin sifat itu punya akal budi untuk bisa memimpin manusia, memberikan nasihat, memberikan pengajaran? Mungkinkah? Kalau saya mengatakan berdiri di depan ini, saya mengajar Bapak Ibu dengan pribadi saya atau dengan sifat saya? Pribadinya yang mengajar, bukan sifatnya. Tapi doktrin ini ada. Bahwa dikatakan Roh Kudus itu yang satu mengatakan karena dia saksi Yehova, dia mengatakan bahwa Roh Kudus itu hanya tenaga aktifnya Allah, tenaga aktifnya Tuhan. Jadi dia tidak percaya bahwa Roh Kudus itu adalah bagian daripada Allah. Maka konsep Tritunggal gagal pada iman ini. Mereka hanya percaya Dwi Tunggal, Yesus dan Allah. Bahkan mungkin saksi Yehova nggak percaya Yesus juga ya, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan satu doktrin yang lain, doktrin yang tidak sesat di ajaran agama Kristen, tidak dianggap sesat, tapi menyatakan bahwa Roh Kudus adalah sifat. Maka ini pun tidak bisa dipertanggungjawabkan secara kebenaran firman Tuhan. Ada ayatnya banyak sebenarnya di situ ya, cuma nggak kelihatan. Nah, jadi ya, coba kita baca deh salah satu, bahwa Roh Kudus adalah pribadi tentang perasaan. Efesus pasal 4 ayat 30. Saya minta ada satu orang mungkin bantu saya bacakan ya. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-30. Ada yang bisa bantu? Efesus pasal 4 ayat 30. Oke, silakan Axel. Terima kasih. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Yes. Firman-Nya katakan janganlah kamu mendukakan roh. Artinya Roh Kudus ini punya perasaan. Fix ya, ayatnya ada. Jadi bukan ngarang nih, ini Agus ngarang nanti nih. Ayatnya ada. Roh Kudus bisa berduka karena dia punya perasaan. Kita baca tentang akal budi, 1 Korintus 2 ayat 10. Apakah Roh Kudus itu pribadi? Kita buktikan bahwa Roh Kudus punya akal budi. 1 Korintus 2 ayat 10. Bisa tolong dibacakan? Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal
apa yang dilakukan oleh Roh? Menyelidiki segala sesuatu. Maka saya kadang bingung gitu ya. Ketika pulang retreat seringkali ada banyak sekali manusia-manusia atau ciptaan-ciptaan Tuhan yang berapi-api banget gitu ya, karena sudah dikuasai oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Tetapi tidak mau menyelidiki firman Tuhan. Cukup dengar, tidak mau kembali merenungkannya, tidak mau kembali menggalinya, tidak mau menyelidiki dan termakan hoax. Gitu ya. Beberapa waktu yang lalu ada berita ya lucu gitu ya. Pokoknya dia katakan begini nih. Dia tuh tetangga saya sejak lama. Saya lihat dia nganggur, nggak ada kerjaan tapi duitnya banyak. Apalagi kalau bukan babi ngepet. Akhirnya babi sampai disembeli gitu, ternyata memang babi beneran. Dia nggak tahu babi hutan memang warnanya hitam. Bukan babi ternak gitu, babi ternak warnanya pink gitu ya. Warnanya putih pink gitu. Ini babi hutan, warnanya hitam, dibilang babi ngepet. Hanya karena tetangganya nganggur, nggak kerja, lalu kemudian duitnya banyak. Apa kabar para trader yang nggak kerja ke kantor, di rumah doang, di depan laptop, tapi duitnya banyak? Orang-orang yang bekerja sebagai pialang saham gitu ya, kayak reda, mudah termakan hoax. Kenapa? Tidak mau menyelidiki segala sesuatu. Nah, Roh Kudus seringkali membantu kita di sana untuk membantu menyelidiki segala sesuatu. Jadi kalau orang-orang yang malas menyelidiki segala sesuatu, saya kadang bingung, ini Roh Kudusnya kemana? Kenapa? Roh Kudus sendiri menyelidiki segala sesuatu, bahkan di dalam diri Allah. Yang ketiga, kita lihat, Roh Kudus punya kehendak. 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai dengan 11. Asal, minta tolong dibacakan. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Seperti yang dikehendakinya. Roh itu punya kehendak, maka dia bisa disebut pribadi. Dan yang kelima pun terjawab bahwa roh itu adalah pribadi karena dia memberi karunia. Ya, kalau cuma sifat, bisa nggak sifat memberi karunia? Nggak bisa. Kalau cuma tenaga aktif gitu ya, bisa nggak memberi karunia? Tidak bisa. Tetapi karena dia pribadi, maka ada hal yang bisa dia berikan. Betul kan? Dan termasuk adalah karya, ada banyak. Termasuk dari karya penyelamatan. Roh Kudus terlibat di dalamnya untuk mengingatkan kita terus-menerus kembali kepada kebenaran, kembali kepada Allah. Nah, yang kedua, kita lanjut dulu. Yang ketiga ya. Yang ketiga, siapakah Roh Kudus? Gak bisa. Oke. Siapakah Roh Kudus? Yang ketiga adalah Roh Kudus adalah penyertaan Tuhan. Ya. Yang pertama adalah Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri, Roh Allah itu sendiri. Yang kedua, Roh Kudus adalah satu pribadi. Ya, bukan sifat, bukan tenaga, tapi satu pribadi. Yang ketiga, Roh Kudus itu adalah penyertaan Tuhan. Maka ketika kita berkata aku disertai oleh Tuhan, imannya adalah Roh Kudus mendampingi kita dalam kondisi sakit, susah, senang ataupun apa. Ada Roh Kudus di dalam. Yang seringkali adalah kita yang melupakan kehadirannya ini. Kenapa? Ketika Tuhan mau naik ke surga, dia katakan apa? Aku akan memberikan kepada kau siapa? Seorang penghibur, yaitu Roh kebenaran. Roh penghibur. Ya kan? Berarti Tuhan memberikan penyertaan kepada kita berupa apa? Roh Kudus. Berarti Yesusnya pergi hilang, Allahnya juga nggak ada, Allah Bapa, tinggal Roh Kudus dong? Bukan. Tapi yang bersama-sama dengan kita dalam keseharian, itulah adalah Roh Kudus. Yesusnya ada? Ada, karena itu satu bagian yang utuh, tidak bisa dipisahkan.
Tetapi secara fungsional, Roh Kudus yang mendampingi kita. Dia sebagai penolong, dia sebagai penghibur, dia sebagai pengajar, dia penasehat, dia mengingatkan, dia memampukan, dan masih banyak lagi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, ada satu hal yang paling penting, Bapak Ibu, bahwa orang yang bisa merasakan Roh Kudus atau orang yang bisa berpartner dengan Roh Kudus hanyalah orang yang selalu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Apa yang mau Roh Kudus ingatkan? Saya mau tanya, ini Roh Kudus katakan begini, Roh Kudus itu mengingatkan dan mengajar. Apa yang Roh Kudus ajarkan? Tidak lain, tidak bukan. Roh Allah pasti mengajarkan firman Tuhan. Maka kalau kita jarang baca firman Tuhan, terus kita ngomong, Roh Kudus berbicara kepadaku. Ini saya bingung nih. Ini Roh Kudus yang mana? Yang R-nya besar apa yang R-nya kecil? Kudusnya pakai H, kudus gitu, atau kudus yang biasa? Atau koedoes gitu ya? Roh Kudus yang mana? Baca firmannya jarang, terus Roh Kudus mau ngingetin apa? Karena firman yang pernah masuk, firman yang pernah hadir dalam hidup kita, firman itulah yang kemudian di-reminder oleh Roh Kudus. Bahkan ada yang mengatakan, saya belum pernah dengar kalimat ini, tapi tiba-tiba itu muncul dalam mimpi saya kalimat ini. Oke, kita uji kebenarannya. Saya tidak mengatakan salah, tapi wajib kita uji kebenarannya. Betulkah firman itu tidak pernah dia dengar, atau pernah didengar tapi diabaikan? Nah, satu hal yang penting, bahwa Roh Kudus bekerja bagi setiap orang percaya. Kalau nggak percaya, nggak bisa. Kuncinya adalah percaya. Kalau kita tidak percaya Yesus adalah Tuhan, mana mungkin Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita? Nggak bisa. Kalau kita menolak yang satu, tidak mungkin yang satunya hadir. Betul? Karena Tritunggal. Kalau kita menolak Bapa, nggak mungkin kita bisa terima Yesus. Kalau kita menolak Yesus, nggak mungkin bisa terima Bapa dan bisa terima Roh Kudus. Yesus katakan dengan jelas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau engkau tidak bisa terima Tuhan Yesus, kau tidak mungkin bisa terima Roh Kudus dan tidak bisa terima Allah itu sendiri. Mungkin kau bisa terima, tapi Allah yang berbeda konsepnya. Bukan Allah yang dibahas oleh Alkitab. Nah, Bapak Ibu, terus kemudian apa peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Masih belum bisa ya? Bisa? Nggak bisa. Oke, apakah peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, peranan Roh Kudus adalah sebagai penghibur. Kita baca Yohanes pasal 14 ayat 26. Nah, itu kelihatannya. Yohanes pasal 14 ayat 26. Minta tolong dibacakan. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Jelas dikatakan ya. Apa tadi firman-Nya? Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Sampai situ dulu. Karena ayat berikutnya menyatakan Roh Kudus dalam fungsi yang lain. Ya, artinya Roh Kudus adalah sebagai penghibur. Penghibur di sini bukan Roh Kudus itu datang sebagai badut. Karena mentang-mentang dia pribadi, tiba-tiba dia datang pakai baju badut, joget-joget. Bukan, itu namanya entertain. Roh Kudus tidak mengentertain. Tapi Roh Kudus itu menguatkan kembali iman kita, sukacita yang muncul. Bukan happiness, tapi joyful. Nanti Bu Grace, Pak Yo yang bisa ngajar tentang happiness dan joyful, bedanya apa? Gitu ya? Beda sekali. Karena sukacita itu muncul dari dalam. Sementara happiness itu karena orang melakukan sesuatu atau ada hal yang lucu, lalu kita tertawa, tapi tidak mengubah sukacita itu. Hanya sekedar tertawa. Setelah acara itu atau badut itu lewat, selesai. Kesedihan kembali. Tapi sukacita tidak. Masalahnya tidak selesai, masalahnya masih dihadapin, tetapi hati kita tetap bisa dengan semangat mengucap syukur bahwa penyertaan Tuhan tetap ada. Itu bedanya. Roh Kudus datang sebagai penghibur, bukan sebagai badut. Dia bukan entertainer, tapi dia sebagai penghibur. Dia hadir di dalam mengingatkan kembali bahwa Tuhan menyertai engkau senantiasa. Berikutnya, apa peranan Roh Kudus? Apa? Pengajar. Yohanes 14 ayat 26 juga, yang bagian C ya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus yang mengajarkan dan mengingatkan semua yang telah kukatakan kepadamu. Berarti kalau sesuatu belum pernah kita dengar, bisa diingatkan nggak? Nah, misalkan contoh nih, saya mengingatkan salah satu Bapak Ibu misalkan, saya belum pernah ngomong, tapi saya bilang, Bu,
Pernah ingat gak waktu itu saya ngomong gini? Kayaknya gak pernah deh. Gak pernah Bu saya ngomong. Enggak deh. Sampai kapanpun dipaksa, nggak akan nyambung. Kenapa? Nggak pernah dengar. Firman nggak pernah dibaca. Apa yang mau diingatkan? Nggak bisa. Orang hanya berharap Roh Kudus dicurahkan, tapi tidak mau mencurahkan hidupnya untuk menjalankan firman. Tidak pernah mau mencurahkan waktunya untuk membaca firman, merenungkannya. Kalau kesulitan membaca karena mungkin sudah plus gitu matanya. Oke, sekarang sudah teknologi canggih, ada Alkitab berupa suara. Tinggal pertanyaannya, yang minus niatnya atau matanya? Betul ya? Niatnya seringkali minus. Aduh, dengan firman ngantuk. Wah, ini sudah. Oke, kalau firman dalam bentuk suara pun masih ngantuk, apa yang disukai? Dalam bentuk meme, dalam bentuk poster, yang tulisannya gambarnya lucu-lucu, biasanya ada tulisan ayat quotes Alkitab di sana, itu yang disukai? Boleh. Tapi jangan lupa, setelah baca itu, balikkan kepada Alkitabnya. Didalamin lagi, benar nggak? Jangan-jangan keliru penafsirannya. Asal comot ayat, hanya untuk penyemangat. Betul firman Tuhan bisa menyemangati, tetapi ketika konsep penafsirannya salah, semangatnya keliru. Nah, Roh Kudus ini mengajarkan kita segala sesuatu. Jadi orang-orang yang nggak mau diajar, yang nggak bisa bergaul dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus pasti mengajarkan segala sesuatu. Yang berikutnya, Roh Kudus sebagai apa? Penolong. Apa? Penolong. Penolong. Kita baca Yohanes 14 ayat 16. Asal minta tolong. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Siapa yang meminta? Yesus yang meminta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu siapa? Seorang penolong. Sebenarnya terjemahnya bukan seorang ya, karena Roh Kudus kan sebenarnya bukan pribadi orang. Gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris dia tidak menggunakan kata orang sebenarnya. Pribadi pokoknya gitu ya. Kita mengatakan bahwa dia akan mendatangkan pribadi penolong bagi kita. Siapa itu? Roh Kudus. Bukankah seringkali kita kecewa kalau kita menuntut pertolongan kepada orang lain? Hanya pertolongan kepada Tuhan lah yang tidak pernah mengecewakan, betul? Tapi jangan berharap bahwa pertolongan Tuhan itu selalu berupa mujizat. Mujizat terbesar sebenarnya dalam dunia ini bukanlah yang buta menjadi melihat. Bukan yang sakit kanker 15 tahun kemudian disembuhkan. Itu nggak begitu besar. Yang besar adalah ketika kedegilan kita, kebengalan kita diubahkan hari demi hari menjadi pribadi yang lebih baik. Karena Roh Kudus terus mengajarkan, mengingatkan. Roh Kudus terus menolong kita untuk memahami hal-hal yang tidak kita pahami. Jadi mujizat yang terjadi itu bukanlah hal yang di luar kita. Mujizat terjadi adalah hal yang di dalam kita. Apa itu? Perubahan sikap, perubahan perilaku, perubahan pola pikir, perubahan cara berbicara, perubahan cara hidup. Itulah mujizat yang sesungguhnya. Karena kalau sembuh dari sakit doang, kita menghina Tuhan. Terlalu mudah bagi Tuhan. Hanya menyembuhkan orang buta yang dia ciptakan memang dari awal buta, lalu kemudian dia jadikan, terlalu mudah bagi dia. Itu sama kayak saya menghina begini. Pak Yo sekarang sudah S-nya banyak banget ya sarjananya. Pak Yo ini jago loh ngikat tali sepatu. Menghina Pak Yo nggak? Segitu lamanya beliau kuliah cuman dibilang jago ngikat tali sepatu. Siapa yang kagak bisa? Bapak Ibu bisa? Bisa. Segitu banyaknya yang Tuhan ciptakan, kenapa yang begitu menarik adalah kesembuhan daripada perubahan hidup. Betul ya? Bukankah itu yang selalu kita harapkan? Ini yang menarik. Kesembuhan, mujizat, kalau akan datangkan kekayaan. Wah, itu menarik sekali. Daripada perubahan hidup yang makin berkenan di hadapan Tuhan. Itu kan mujizat yang lebih daripada segala-galanya. Karena ketika hidup kita diubahkan, ada banyak hal di luar sana juga berubah. Termasuk kekayaan, ya kan? Termasuk kesembuhan. Satu kali ada seorang bapak datang ke dokternya dokter papa saya, gitu. Karena papa saya kena stroke, saya datang ke dokter jantung. Dokternya cerita, ada satu bapak datang ke sini, berbulan-bulan nggak sembuh-sembuh, ya kan, jantungnya kambuh terus, ya nggak sembuh-sembuh. Saya kasih obat ini turun, terus kemudian naik lagi. Saya kasih lagi turun, naik lagi sampai dosis ditinggikan, tetap naik turun. Akhirnya satu kali kesempatan saya diskusi sama teman saya yang orang psikologis. Gimana nih kok naik turun? Masa obat segini banyaknya nggak mempan? Lalu teman saya ngomongin, coba ajak curhat, ngobrol.
Saya yakin setelah ajak ngobrol, kita tahu inti masalahnya apa, dia nggak akan balik lagi ke ruangan kamu. Oke, diajak ngobrol, nah bapak ini ternyata ada masalah di rumah. Ada Nyi Roro Kidul, selalu bikin jantungnya deg-degan. Ya, di rumahnya dia ternyata ada Nyi Roro Kidul, yang dia bilang, waduh pokoknya sampai rumah itu pasti sepaning. Nyi Roro Kidul masih ngomel di rumah gitu. Waduh, ternyata ini masalahnya. Dikasih obat apapun nggak akan sembuh. Sembuhnya cuma satu, istrinya berubah, jantungnya sembuh. Akhirnya dokter jantung panggil, istrinya ajak dia ke sini sekalian kita ngobrol. Ngobrol lah mereka. Setelah ngobrol, tidak ada tuh bapak tuh datang lagi. Kemungkinan besar bukan jantung yang sakit, tapi pikiran yang sakit gitu ya. Karena itu tadi dia bilang ada Nyi Roro Kidul di rumah. Oh, serem nih gitu kan. Apa yang dilakukan? Ditengking, nggak mungkin sembuh. Harus diterapi. Wah, ini ada masalah kayaknya nih gitu di rumah tangga. Ternyata penyakitnya bukan penyakit jantung, penyakit pikiran. Nah, seringkali yang kita kejar adalah mujizat di luar daripada kita. Roh Kudus menolong kita untuk mengubah hidup kita menjadi semakin berkenan kepada Tuhan. Tidak bisa instan, tapi perubahan itu pasti. Asal kita mau tekun dalam pertolongan Tuhan. Hari demi hari diingatkan, hari demi hari ditolong untuk ayo di jalan kebenaran. Taat adalah kunci daripada sebuah perubahan. Keterbukaan adalah kunci daripada perubahan. Kalau selalu defense, gak akan ada perubahan. Roh Kudus akan menolong kita semua. Berikutnya, Roh Kudus sebagai apa? Penasehat. Penasehat. Yohanes 14 ayat 26, sama kayak tadi ya, sudah kita baca tadi 14 ayat 26, bahwa dia akan menasehati kita dalam segala sesuatu. Oke, lanjut berikutnya. Roh Kudus sebagai apa? Pribadi yang memberitakan tentang Tuhan. Yohanes 15 ayat 26, nanti bisa dibaca di rumah ya, nanti karena waktunya terbatas. Roh Kudus memberitakan tentang Tuhan. Dia yang selalu memberitakan kepada kita tentang Tuhan. Jadi kalau Anda atau saya atau Bapak Ibu sekalian bertobat, jangan pernah bangga, oh saya bertobat dari dulu tuh preman. Gak usah bangga, karena apa? Pasti ada satu pribadi yang membawa saudara bertobat, yaitu Roh Kudus. Jadi nggak ada yang perlu disombongkan dengan sebuah pertobatan. Kenapa? Pasti ada andil Tuhan di dalamnya. Ada yang memberitakan tentang Tuhan itu. Entah Roh Kudus memanfaatkan siapa. Bisa jadi Bapak Ibu Gembala yang diminta untuk datang. Ini kan datang, terus ngobrol, cuma cerita. Terus kemudian ada satu kesempatan, Bapak Gembala atau Ibu Gembala langsung menyampaikan firman Tuhan, simpel saja. Lalu tersentuh hatinya. Setelah tersentuh dia katakan, oh iya saya lupa. Tidak perlu KKR yang besar. Seringkali Roh Kudus bekerja dalam kesederhanaan. Pemberitaan firman Tuhan yang tulus dari hati dan dengan perubahan hidup, itu jauh lebih bisa memberkati hidup. Ya? Nah, Roh Kudus membantu kita untuk mengerti tentang firman Tuhan itu. Berikutnya, Roh Kudus mengingatkan dan menginsafkan. Itu ada Yohanes 16 ayat 8 dengan Yohanes 14 ayat 26 tadi, itu lengkap tuh. Yohanes 14 ayat 26 ya. Ada beberapa poin di sini yang terlibat di sana. Berikutnya, Roh Kudus memimpin kepada kebenaran. Nah, ini kita baca. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Siapa? Roh kebenaran yang akan memimpin. Rohnya lengkap ya, roh kebenaran. Kalau bukan roh kebenaran yang memimpin, repot nih. Kalau roh halus, roh yang lain gitu ya, atau roh rohani, atau roh siapa gitu, pasti bukan. Yang memimpin harus roh kebenaran. Kenapa? Karena engkau akan dipimpin kepada kebenaran. Bukan dipimpin kepada pembenaran, tapi kepada kebenaran. Seringkali kita itu mencari pembenaran, gitu ya. Cari ayat yang cocok dengan kehidupan kita. Betul ya? Bukan cari kebenarannya. Ayat ini bicara tentang apa sih? Coba, oh iya ternyata aku salah. Enggak, aku benar kok. Lalu cari ayatnya yang menuntun kebenaran. Nah, benar kan isinya? Gini benar kok hidupku. Enggak, bukan. Itu kebenaran. Tapi roh akan memberikan kepada kebenaran. Artinya kebenaran itu gini. Tidak mungkin hidup kita setiap hari itu tidak berbuat salah. Baik dalam perkataan, pikiran, perbuatan, pasti ada.
Nah, roh kebenaran yang akan memimpin kita akan membuat kita terbuka. Dengan rela hati kita mau dievaluasi. Karena kita mau dipimpin kan? Nggak bisa dong domba ini nggak mau dievaluasi, mau jalannya sendiri, nggak mungkin. Harus bisa terbuka dan mau dievaluasi, maka bisa dipimpin kepada kebenaran. Jangan selalu kebenaran yang disampaikan di debat. Enggak gitu. Nggak akan ada ujungnya. Tapi orang yang dikuasai Roh Kudus, dia akan membantu kita, dia akan memimpin kita untuk kita bisa mau terima kebenaran itu dan terbuka terhadap kebenaran itu dan terbuka untuk dievaluasi supaya kita dibenarkan. Berikutnya, Roh Kudus itu memberikan kuasa. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 38. Ini sebenarnya ayat yang sudah familiar sekali ya, apalagi kalau bagi para penginjil. Kalau di biasanya ayat jadi ayat tagline-nya. Coba dibacakan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Ketika Roh Kudus turun, kita diberi kuasa untuk menjadi apa? Menjadi saksi. Maka wajib ketika kita semua merasa bahwa Tuhan mencintaiku, artinya Tuhan memberikan penyertaan melalui Roh Kudus. Artinya orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus tidak hanya melulu berbicara bahasa roh. Karena ketika Stefanus dipenuhi Roh Kudus, dia tidak berbahasa roh. Dia melihat Allah, lalu kemudian dia memuji Tuhan dengan luar biasa. Ketika Ayub dipenuhi Roh Kudus, apakah dia berbahasa roh? Tidak. Ada banyak di dalam Alkitab. Bahasa roh adalah karunia, bukan hanya sekedar tanda. Seringkali kita hanya mengatakan tanda. No, itu karunia, tidak semua diberi. Tadi kan ayat yang kita baca sebelum sudah jelas ya. Ada yang dikasih begitu, ada yang kagak dikasih. Berarti nggak dikasih, nggak dikuasai Roh Kudus? Tidak. Anda boleh jago berbahasa roh, tapi belum tentu Anda bisa jago bermain keyboard. Bagaimana kalau Roh Kudus bekerja melalui saya, tapi melalui keyboardnya saya, melalui permainan musik saya? Apakah itu bukan bahasa roh? Roh berbahasa melalui nada, dia bisa berbahasa Jawa, dia bisa berbahasa Inggris. Roh bisa berbahasa semua karena dia tidak terbatas. Tuhan yang ciptakan semua bahasa, kenapa kita mengeksklusifkan satu bahasa sebagai bahasa yang dimengerti Allah? No? Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi. Saksi kunci tentang cinta Tuhan dalam hidup kita. Saksi kunci tentang hidup kita pernah berubah dari yang dulunya begitu, sekarang menjadi begini, karena Tuhan pernah mencintaiku di sisi terburuk dalam hidupku. Tuhan ingin kita menjadi saksi. Malah ketika Roh Kudus memenuhi kita, selalu ingin dalam hati kita menjadi saksi. Betul ya? Selalu pengen, aduh kasihan ya, kayaknya lagi masalah hidup berat nih, aku mau datang ke hidupnya, aku mau ceritakan tentang Yesus. Bukan buka Alkitab sih, bukan langsung gini, Matius 5 mengatakan begini. Enggak gitu. Jadi sahabat dulu, setelah jadi sahabat baru katakan, aku juga pernah kok seperti itu. Tapi Tuhan pernah tolong di hidupku. Seringkali kita pelit untuk bersaksi. Kalau diminta, siapa yang mau bersaksi ke depan? Ya, paling 1-2 orang, dan orangnya sama. Yang lain, kagak. Tapi kalau ada masalah hidup, sosial media wajib tahu. Seluruh dunia harus tahu Anda punya masalah hidup. Betul ya? Kalau ada masalah sama orang, sosial media harus tahu. Saksinya tentang apa? Tentang masalah hidup. Bukan tentang hidup yang pernah ditolong oleh Tuhan. Nah, berikutnya. Roh Kudus sebagai pribadi yang memberi hikmat. Aduh, kecil sekali ya ternyata. Maaf ya Bapak Ibu. Kecil sekali. Memberi hikmat. Oke, kita nggak usah baca nih, nanti dibaca di rumah deh. Roh Kudus memberi hikmat dan pengertian. Oke, yang berikutnya. Roh Kudus memberi pengharapan. Roh Kudus memberikan keberanian dan kemenangan. Ada di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31 dan Hakim 14 ayat 19 ini berbicara tentang Simpson. Gitu ya. Kenapa Simpson sampai harus jatuh dari kehebatannya dia? Bukan karena rambutnya dicukur sebenarnya. Karena dia tidak mengakui bahwa apapun kemenangan yang dia dapatkan itu dari Allah. Karena jelas Alkitab mengatakan kok, waktu dia berperang melawan singa, Roh Allah bekerja, maka dia bisa mencabik-cabik singa itu. Tapi dia tidak mengakuinya. Maka ketika Delila menanyakan kepada dia,
Apa yang bikin kamu kuat? Apa kelemahan kamu? Dia katakan apa kelemahannya dia? Rambutku tidak boleh dipotong sejak kecil karena itu aku adalah nazir. Coba andai kata dia katakan, apa kelemahan? Kelemahanku adalah ditinggalkan Tuhan. Jatuh nggak dia? Enggak. Kelemahanku adalah hidup tanpa Tuhan, karena dia yang membuat kemenangan demi kemenangan dalam hidup. Dan tidak perlu ada yang disombongkan. Simpson jatuh karena kesombongan dia mengatakan bahwa apa? Ya, kekuatanku ada di rambut. Ketika rambutnya dipotong, kuasa Tuhan hilang. Coba dia katakan, kalau kekuatanku adanya pada Tuhan, kemenanganku adanya pada Tuhan. Roh Kudus terus mengingatkan. Dia memberikan keberanian, ya. Dia memberikan kemenangan, ya. Tapi dia juga mengingatkan kita untuk tidak sombong atas kemenangan-kemenangan yang pernah disertai Roh Kudus dalam hidup kita. Yang terakhir, Roh Kudus membantu kita untuk berdoa. Roma 8 ayat 26. Roh Kudus membantu kita untuk berdoa. Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terjangkau. Amin. Oke, dari sekian banyak, masih banyak ya sebenarnya, cuman nggak mungkin nutut nanti waktunya. Nanti berikutnya kalau ada pembahasan Roh Kudus lagi, kita akan membahas lebih dalam lagi. Ada sekian banyak, ada kurang lebih 15 ya. Ada kurang lebih, ini berapa sih? 12, sorry. Ada 12 ya. Penghibur, pengajar, penolong, apalagi? Penasehat, memberitakan tentang Tuhan, mengingatkan dan menginsafkan, memimpin kepada kebenaran, memberikan kuasa, memberi hikmat dan pengertian, memberi pengharapan, memberi keberanian dan kemenangan, membantu kita berdoa, dan masih banyak lagi. Ada banyak karya Roh Kudus dalam kehidupan kita yang seringkali kita abaikan. Dari semua ini, saya mau tanya Bapak Ibu, kita butuh Roh Kudus? Butuh saja atau sangat butuh? Atau butuh sekali? Atau sangat butuh sekali? Tidak ada satupun kehebatan kita, Bapak Ibu. Apalagi kondisi seperti sekarang ya. Pandemi tidak bisa diprediksi sama sekali. Saya yang bekerja dalam dunia pusat perbelanjaan, wah stresnya luar biasa. Bisa bayangkan di bulan Juni mall sudah boleh buka, karena bulan April, Mei kita harus tutup selama 2 bulan. Bagaimana ekonomi hancurnya luar biasa, banyak PHK terjadi, gaji dipotong, gitu ya. Kalau gaji dipotong masih bersyukur lah, daripada di PHK nggak dapat gaji sama sekali. Kemudian bulan Juni mulai buka, wah sudah semangat, perlahan-lahan kita mulai berlari gitu ya. Sampai bulan Desember pemerintah katakan PPKM, wah langsung drop lagi. Coba bisa bayangkan, siapa yang bisa prediksi? Ada. Sampai dengan bulan Februari anjlok perekonomian, habis, gila-gilaan. Semua bisnis goyang. Gak cuma bisnis, sekolah harus online gitu ya. Sudah banyak yang sakit pinggang gitu kan, karena tiap hari depan laptop. Saya aja kalau kuliah itu jam 8 pagi sampai jam 3 sore di depan laptop, istirahat cuma 30 menit. Jam 12 sampai setengah 1. Selesai itu tugas kuliahnya seabrek. Boleh tanya istri saya hampir tiap hari tidur jam 2 malam. Jam 2, jam 3 saya tidur karena ngerjakan tugas yang harus segera selesai. Kondisi bisa diprediksi? Nggak bisa. Kalau tatap muka jauh lebih mudah. Kenapa? Tidak ada tugas yang dikerjakan di rumah, karena harus diselesaikan di kampus. Sekarang begitu, orang tua pada stres, bukan karena ekonomi, karena harus ngajarin anaknya. Bukan stresnya di situ ya, Bapak Ibu, betul ya? Curhatnya begitu, aduh stres aku gitu. Makanya hargailah guru. Karena mengajar anak Anda tidak semudah yang Anda pikirkan. Sekarang Tuhan mengubah banyak hal dalam hidup kita. Bahkan ibadah yang seperti ini pernah berapa lama, berapa bulan gitu ya, kita nggak bisa ketemu sama sekali. Gimana rasanya? Kangen? Kepengen kumpul, tapi nggak bisa. Tuhan mengubahkan banyak hal. Dalam kondisi yang tidak menentu, Roh Kudus terus mengingatkan. Bagi orang yang percaya, pandemi itu bukan masalah besar, tapi yang harus diwaspadai. Justru saatnya berkreativitas sebesar-besarnya di masa pandemi. Karena kita harus mengubah konsep kita untuk ibadah, konsep kita untuk menginjili, konsep kita untuk pelayanan, konsep kita untuk belajar, dan segala macam berubah di masa ini.
Bahkan muncul teori-teori konspirasi, memang sengaja dari Cina nih, karena Zoom itu kan punyanya Cina. Ya kan? Punyanya Cina, makanya kita dipaksa pakai Zoom semua. Supaya apa? Supaya Zoom-nya Cina ini berhasil. Memang sekarang Zoom udah nomor 1, Google Meet nomor 2. Muncul teori konspirasi hanya untuk apa? Untuk membenarkan bagi orang yang percaya, siapapun boleh berbuat jahat di luar sana, tapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita terjatuh. Sama seperti Yusuf ketika dia percaya bahwa Tuhan pasti tolong dia, siapapun boleh berbuat jahat, tapi Tuhan tidak. Engkau boleh mereka-rekakan yang jahat kepadaku, kata Yusuf, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik dalam hidup. Bahkan Tuhan bisa pakai perbuatan jahat orang lain di luar sana menjadi kebaikan bagi kehidupan kita. Nah, Roh Kudus terus menuntun kita untuk mempunyai iman yang seperti ini. Saya sering kali katakan orang-orang yang sudah punya Roh Kudus dalam hidupnya, yang sudah beriman, selalu punya pikiran yang berbeda. Ketika ada masalah, dia melihat masalah itu bukan lagi sebuah masalah yang besar yang harus dikeluhkan, tapi sebuah masalah yang harus dipikirkan bagaimana caranya aku bisa ada dalam masalah ini tapi terlewati. Dan aku menjadi pemenang di dalamnya. Ada banyak orang yang berdoa supaya badai itu dihilangkan, betul ya? Tapi Tuhan menginginkan kita apa? Berjalan bersama dia di dalam badai. Betul? Jarang kita bisa melihat Tuhan, hentikan badainya. No, Tuhan katakan imanmu tidak akan pernah tumbuh. Saya terhadap anak-anak muda seringkali berikan analogi begini. Kalau kita masuk ke ruang gym gitu ya, atau ke tempat gym, tujuan utama kita apa? Masuk ke tempat gym. Badannya berbentuk bagus, ototnya bagus, gitu, wah keren gitu ya. Tapi ketika masuk, waduh ini berat nih, nggak jadi lewat deh. Aduh ini berat juga lewat deh. Capek ini capek. 1 jam kemudian tidak ada satupun yang diangkat. Keluar ototnya berubah. Enggak. Kenapa? Semua badai dilewatin, semua proses dilewatin. Maunya apa? Langsung kepada tujuan. Ya beli balon aja, ditempel semua, bentuk juga. Nggak ada. Tuhan katakan lewatin badainya. Bersama dengan aku, Roh Kudusku selalu mendampingimu kok. Lewatin badainya. Kenapa? Setelah kau lewatin badai itu, kau bisa melihat engkau yang dulu sudah berbeda dengan engkau yang sekarang. Kenapa? Badai yang dilewatin itulah yang memproses iman kita jauh lebih murni daripada sebelumnya. Roh Kudus terus menuntun. Kalau kita ragu dengan badai yang ada, wah, kita ragu bahwa Roh Kudus itu menuntun kita. Ketika saya ada di pusat perbelanjaan, masalahnya tambah besar ketika pandemi. Kenapa? Di tempat saya bekerja itu ada kurang lebih 600 tenan dan 600 pemilik. Berarti saya harus menghadapi berapa? 1.200 orang. Bisa bayangkan, kami di demo 80 orang hanya karena mereka minta keringanan service test. Di demo 80 orang demo. Saya sampai, oh Tuhan. Hari Sabtu mereka mau datang, hari Jumat saya dikabarin, salah satu teman dekat saya dikabarin, bro, besok bakalan ada demo. Loh kok kamu tahu? Aku ada di grup itu soalnya. Berarti kamu ikut demo dong? Enggak. Loh kenapa nggak ikut demo? Aduh percuma demo kalian. Memang semua serba susah kok. Dalam kondisi itu saya pikirkan, oke besok di demo harus gimana? Apa? Saya pesan senjata gitu? Oh. Saya duduk di lantai 2 rumah saya. Saya minta pertolongan ke Tuhan, saya harus ngapain? Di demo capek loh, Tuhan masa berantem sih? Nggak mungkin loh Tuhan. Tiba-tiba ada satu hikmat yang muncul. Katakan gini, kamu teleponin satu-satu siapa yang mau demo itu. Kamu ajak ngomong mereka secara pribadi dulu. Oh iya, ini cemerlang nih. Yang nggak mungkin muncul dalam benak saya pada saat panik. Hanya karena Roh Kudus menuntun itu. Nah, kemudian saya telepon satu-satu. Satu ya, kenapa sih buat apa demo? Kita kondisi lagi memang berat semua. Kalau bisa didiskon, kami pasti diskon. Kalau nggak bisa, mau apa dipaksa? Nggak bisa. Sudah pemotongan gaji besar-besaran 30% gaji dipotong. Kami sudah terima. Oke. Security apalagi lebih parah, cuma dapat gaji 60%. Jam kerja dikurangin. Supaya apa? Supaya kalian bisa bertahan. Saya omongin satu-satu, telepon tuh. Besok yang datang tinggal 20 orang. Pecah dong kekuatannya, yang awalnya 80 kayaknya mau nyerbu gitu ya. Tinggal 20 orang duduk santai gitu ya, ngobrol biasa. Saya katakan, Tuhan tolong. Tapi apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Tuhan tiba-tiba mengubahkan 80 jadi bertobat semua? Kagak. Yang apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengubahkan hidup kita. Untuk kita punya hikmat. Oh iya ya, bisa ya ternyata. Nah, dalam badai itu, saya telepon satu-satu. Deg-degan nggak? Deg-degan, karena pasti omongan mereka nggak enak.
Dan saya paling nggak bisa dengar omongan gak enak, pasti langsung rambut saya jabrik gitu. Waduh gitu, kok kasar sekali gitu kan. Tapi ternyata enggak. Ya Tuhan tolong gimana caranya. Telepon satu-satu. Gerilya kamu, pecahkan kubu mereka. Benar. Saya jadi teman dengan 60 orang yang saya teleponin tuh, dari mulai pagi sampai malam saya teleponin gitu ya. Saya bagi tugas sama beberapa staf saya, ayo teleponin. Kita paksa mereka untuk mengerti kondisinya. Mengerti, yang datang besok tinggal 20 orang. Dan suasana tenang dan mereka paham kenapa kita tidak bisa lakukan. Apa itu? Dalam kondisi apapun kalau kita punya Roh Kudus, bukan rasa takut yang kita punya, tapi hikmat-hikmat yang kadang-kadang gak kepikir. Betul ya? Maka saat ini Bapak Ibu dalam kondisi apapun, Roh Kudus hadir kok. Roh Kudus itu ada, Dia tahu. Tapi seringkali kita yang tidak mencari Dia. Kita bisa cari jawabannya dari Google, dari YouTube, dari tetangga, dari teman-teman, yang seringkali masukannya berupa apa? Emosional. Kalimatnya seringkali muncul gini, kalau saya jadi kamu, wah gitu. Itu sudah unsur apa? Unsur emosional pribadi, bukan lagi hikmat Tuhan. Kalau saya jadi kamu, tak giniin. Oh, gak bisa terima saya kalau begitu. Tapi kalau kita ngambil waktu untuk Tuhan, untuk Tuhan, Roh Kudus akan membantu memimpin. Nah, kita akan temukan hikmat-hikmat yang kadang-kadang, iya ya, kenapa nggak kepikir ya? Iya ya, ternyata lebih berhasil. Iya ya, lebih sederhana, lebih ringkas, tapi berhasil. Nah, kalau kita sadar bahwa Roh Kudus terus ada dalam kehidupan kita, sekarang bagaimana respon kita? Bagaimana respon kita terhadap Roh Kudus? Yang pertama, sebagai pribadi yang sudah diselamatkan, jadi tolong oleh Roh Kudus. Satu hal yang tidak bisa kita lepaskan supaya persekutuan kita dengan Roh Kudus dan dengan Allah, dengan Tuhan itu terus bisa terjalin, yaitu jaga kekudusan. Kekudusan ini jangan terlalu dianggap yang dosa besar, yang kecil. Termasuk ngerasan koncone itu ya termasuk tidak menjaga kekudusan. Ya. Bahkan firman Tuhan katakan, kamu lihat nih ada perempuan, di pikiranmu saja kamu sudah menginginkan dia, ada dosa, sudah nggak jaga kekudusan. Artinya belum keluar nih kalimat-kalimat mutiara, biasanya kita ketika marah gitu kan, kata-kata mutiara mau dikeluarkan, belum keluar saja sudah muncul di otak, itu udah bagian daripada ketidakkudusan. Maka menjaga kekudusan adalah menjaga hubungan kita dengan Allah. Apa sih yang membuat hubungan kita pecah dengan Tuhan, putus dengan Tuhan? Dosa. Maka salib itu ada karena dosa. Allah berinisiatif untuk memperbaiki hubungan yang tidak bisa kita perbaiki dengan segala macam upaya kita. Termasuk ketika saya pelayanan di depan sini pun tidak akan pernah berhasil membuat dosa saya diampuni. Hanya satu, ketika Tuhan mau turun, korbankan nyawanya di salib dan selamatkan saya dan Bapak Ibu. Maka jaga kekudusan itu adalah hal mutlak yang tidak bisa dibantahkan. Kita pernah berbuat dosa, ya. Jangan ada yang ngomong kalau nggak pernah bikin dosa. Saya pun termasuk di dalamnya. Jangan berbicara bahwa kita tidak pernah satu kali pun jatuh dalam dosa, baik dosa kecil ataupun dosa yang paling besar. Meskipun di mata Tuhan semua dosa sama saja. Dosanya dosa. Tapi ketika kita tahu bahwa Roh Kudus terus menuntun kita, ayo perlahan demi perlahan didampingi Bapak Gembala Ibu Gembala untuk kembali bertobat, balik ke jalan itu, jaga kekudusan dari hal kecil, jaga perkataan, gitu ya, jaga pikiran, jaga hubungan. Mulai dari jaga apa? Jaga hal-hal buruk yang mau kita rencanakan. Wah, aku berteman dengan dia karena aku punya motif jelek nih, temanin aja dulu gitu, karena aku punya tujuan. Itu udah dosa. Kekudusan seperti itu yang ketidakkudusan seperti itu yang harus ditinggalkan. Ayo perlahan-lahan dari hal-hal kecil yang suka seringkali mengeluarkan kata-kata mutiara gitu ya, dalam bahasa Jawa atau dalam bahasa Inggris apapun itulah gitu ya, mau ada yang CUK-nya di belakangnya atau apa gitu. Berhenti. Jangan lagi ngomong gak apa-apa itu bahasa pergaulan. Tapi kalau itu melukai hati orang, berhenti untuk melakukan. Jaga kekudusan. Yang kedua,
Bagaimana respon kita? Bersekutu dengannya. Dengan siapa? Dengan Roh Kudus. Bagaimana cara bersekutu dengan Roh Kudus? Tadi sudah sempat saya sampaikan. Salah satu cara dan satu-satunya mungkin cara untuk bersekutu dengan Roh Kudus adalah firman Tuhan. Anda bisa nggak? Gimana caranya? Kalau firman Tuhannya nggak dibaca, firman Tuhannya nggak direnungkan, cuma penyembahan doang isinya. Ketemu? Enggak akan. Ya kan? Kalau penyembahan doang isinya cuma puji-pujian doang isinya, nggak ada firman Tuhan yang dimasukkan, nggak bisa. Harus balance. Apa yang kau sembahkan kepada Tuhan kalau kau tidak punya pemahaman yang benar tentang Allah? Apa yang mau kau sembahkan? Nggak ada. Maka wajib pemahaman tentang firman Tuhan, bergaul dekat dengan firman Tuhan itu mutlak. Setelah itu silahkan mau penyembahan gaya apapun, tapi firman Tuhan juga mantap di hati. Artinya ketika firman Tuhan sudah mantap di hati, Roh Kudus bekerjanya juga mantap. Gak bisa enggak, Roh Kudus pasti bekerja melalui firman, di dalam firman, dan bersama firman. Karena dia firman itu sendiri. Maka kalau kita tidak bergaul dekat dengan firman, gak bisa. Kalau kita selalu menghindari firman Tuhan yang berat, yang rasanya aduh berat banget sih, gitu. Bawa mikir aja, gak bisa. Yang ketiga, yang terakhir, respon kita terhadap Roh Kudus adalah bertumbuh dan berbuah. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. 9 buah roh, hafal semua? Hafal ya? Kasih, sukacita, apa suka ngomongin orang? Sukacita, oke, kasih, sukacita, terus damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, terus apa? Apa? Boleh nyontek Google, boleh kok, nggak apa-apa. Karena berarti ini buah rohnya nggak ada dalam diri kita nih, karena kita nggak hafal di 9. Yang paling hafal mana? Ujung, penguasaan diri, mau gitu ya, semangat. Nomor 5 apa? Ayo, satu-satu ya, pelan-pelan ya. Satu, apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9 buah roh, bukan buah-buah roh. Karena itu satu kesatuan. Tidak mungkin ada orang yang bisa bersukacita tapi tidak memiliki kasih. Tidak mungkin. Karena yang membawa sukacita yang paling pertama adalah kasih. Betul? Tidak mungkin ada orang yang bisa punya penguasaan diri yang baik kalau dia tidak punya kasih. Betul? Tidak mungkin ada orang yang punya kesabaran kalau tidak punya kasih. Tidak mungkin ada kesetiaan kalau tidak ada kasih. Tidak mungkin ada kelemah lembutan kalau tidak ada kasih. Betul? Tidak mungkin ada kesabaran kalau tidak ada kasih. Apalagi damai sejahtera. Damai sejahtera hanya kita dapatkan di dalam persekutuan yang penuh dengan kasih. Betul? Intinya semua ada dikasih, makanya nomor 1. Maka bertumbuhlah di dalam kasih, di dalam sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembut, dan kesetiaan, kesabaran sampai dengan penguasaan dan berbuah. Kenapa? Kesaksian yang paling berpengaruh dalam hidup orang bukanlah perkataan, tapi perbuatan. Wujud daripada Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara dan saya adalah perubahan sikap hidup yang menuju kepada 9 buah roh itu tadi. Betul? Wujud daripada Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Kalau tidak, berarti tidak. Kalau dari 9 satu aja hilang, jadi buah roh? Belum lengkap. Karena buah roh harus 9 datang. Bisa ke manusia sesempurna itu? Naik turun. Besok bisa, belum tentu lusa berhasil. Bisa jadi gagal. Kembali lagi. Maka Roh Kudus terus mendampingi karena menuntun terus untuk kembali. Sekali jatuh, ayo balik lagi. Jatuh lagi, balik lagi. Sampai kita berpikir bahwa, ngapain ku jatuh ke tempat yang sama? Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini mungkin tidak banyak yang bisa kita pahami tentang Roh Kudus, karena memang tema tentang Roh Kudus itu sebenarnya lebih tepatnya untuk beberapa sesi PA gitu. Karena banyak sekali, dalam sekali. Tetapi dari sini kita sudah bisa memahami bahwa kita sangat butuh Roh Kudus. Sangat butuh Roh Kudus. Gak bisa enggak. Ilmu kita terbatas, pemahaman kita terbatas, kehebatan kita terbatas, pengalaman hidup kita terbatas. Sementara masa depan kita itu tidak bisa kita lihat dengan mata terbuka, hanya dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Bahkan 1 menit
akan datang, kita nggak pernah tahu akan terjadi apa. Anda bisa bayangkan kapal selam KR 402 ketika dia menyelam, apakah pernah punya mimpi bahwa dia tidak akan kembali? Keluarganya pasti, oh ya hati-hati ya sayang, aku tunggu kedatanganmu. Hari demi hari nggak kunjung balik sampai sekarang. Bahkan dinyatakan apa? Hilang, tenggelam. Eternal patrol. Artinya mereka kan patroli seumur hidup di bawah laut. Pernah terpikir? Tapi Roh Kudus terus menuntun kita, bukan? Untuk kembali kepada Tuhan. Masa depan memang tidak pernah kita tahu akan terjadi apa, tapi kita tahu hari ini Tuhan kasih kesempatan. Artinya kita tahu bahwa hari ini kita wajib untuk jaga kekudusan, membangun persekutuan dengan Roh Kudus, karena kita butuh sekali tuntunannya Dia dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan kita wajib bertumbuh dan berbuah supaya masa depan kita jelas bisa punya pengaruh terhadap orang lain. Bagaimana mungkin bisa punya pengaruh kalau tidak ada pertumbuhan, tidak ada buah yang dirasakan? Maka untuk itu hari ini kita minta Roh Kudus, pegang tangan Roh Kudus setiap hari. Kita sangat butuh Roh Kudus. Kita meminta untuk Tuhan, pegang tangan kita. Kita mau tundukkan kepala kita mau menyembah Tuhan. Satu pujian yang mengingatkan saya bahwa Roh Kudus, kami butuh pertolongan. Pegang kami Tuhan, karena kami tidak dapat jalan sendiri. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Sudah dapat jalan sendiri, tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu Tuhan. Tanpa Roh-Mu, bawalah hidupku kepadamu Tuhan. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Saya katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Saya beri waktu buat Bapak Ibu untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Boleh pejamkan mata, ambil posisi yang paling nyaman untuk kita bisa merasakan sentuhan Tuhan.
Dialah roh kebenaran yang senantiasa mengingatkan kita apabila kita tersesat, apabila kita salah jalan. Dia selalu mengingatkan kita dengan lembut untuk kembali kepada jalan yang benar. Saat ini kita diingatkan akan pengorbanan Kristus yang begitu besar yang sudah kita terima melalui kematiannya di atas kayu salib. Biarlah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus saat ini kita akan siapkan hati kita agar benar-benar firman Tuhan menuntun kita, Roh Kudus memimpin kita, sehingga jalan hidup kita semakin diterangi dan kita boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami mau siapkan hati kami. Kami rindu biarlah Roh Kudus senantiasa berbicara di dalam hidup kami dan mengingatkan kami akan segala kebenaran firman-Mu. Jadikan kami pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Dan biarlah Engkau mengubah hidup kami menjadi lebih indah, menjadi semakin serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Melalui persekutuan sebentar, kiranya Tuhan siapkan hati dan pikiran kami agar kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus yang kudus, dan kami boleh dikuduskan, hidup kami diubahkan menjadi semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjalankan perintah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi sementara perjamuan akan dibagikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, agar kita boleh memperingati sengsaranya sehingga ia datang kembali. Biarlah saat ini kita diingatkan kembali akan kasih Kristus yang sudah mengorbankan nyawanya agar kita boleh hidup dan selamat dan bertemu dengan Bapa di surga. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita esok. Mungkin kita akan terlambat kalau kita tidak merespon dengan benar, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengingatkan kita agar kita boleh menjaga kekudusan hidup kita.
dosa-dosa yang tersembunyi dalam hidup kita. Kita mau akui semua di hadapan Tuhan, karena Dia yang Maha Tahu dan Maha Melihat. Biarlah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus sebentar boleh membantu kita dan menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Pengorbanan Kristus tidak akan sia-sia, tetapi akan membawa kita hari demi hari menjadi serupa dengan Kristus. Biarlah kita juga boleh bertumbuh dan berbuah dalam karunia Roh Kudus, dalam buah Roh. Karena untuk itulah kita ada di dunia ini. Kalau semua saudara sudah mendapatkan, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan gunakan perjamuan kudus ini. Silakan. Silakan saudara angkat hosti di tangan kanan saudara. Silakan saudara angkat hosti di tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pernyataan berikut ini, aminkan dengan penuh keyakinan. Sebab yang saya ajarkan kepadamu itu yang saya terima dari Tuhan sendiri. Bahwa pada malam itu ketika Yesus Tuhan kita dikhianati, Ia mengambil roti, dan setelah Ia mengucap terima kasih kepada Allah atas roti itu, Ia membelah-belah roti itu dengan tangannya, lalu berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian. Lakukan ini untuk mengenang aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Silakan jemaat mengangkat cawan dengan tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pernyataan berikut, aminkan dengan penuh keyakinan. Begitu pula sehabis makan, Ia mengambil piala anggur lalu berkata, "Anggur ini adalah perjanjian Allah yang baru, disahkan dengan darahku. Setiap kali kalian minum ini, lakukan itu untuk mengenang aku." Bukankah cawan berisi air anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dengan iman. Saudara yang sudah mendapatkan perjamuan ini dan saudara berterima kasih atasnya, silakan angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang sudah menyelamatkan hidup kami. Bahwa kami Tuhan, supaya kami boleh lebih mengenal Engkau dan Roh Kudus memimpin kami,
sehingga hidup kami makin disempurnakan dari hari ke hari. Biarlah terang Kristus itu boleh nyata dalam hidup kami, menerangi setiap aspek kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Kami boleh bertumbuh dan berbuah, sehingga dunia boleh merasakannya, dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah-Mu. Dan biarlah Roh Kudus terus memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu, Tuhan. Sehingga kami tidak salah jalan, kami tidak salah pilih, dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi penyelamat jiwa kami mengucap syukur dan berterima kasih. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Kami coba dari GPTEK mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus yang sudah memberikan kami tentang Roh Kudus. Biarlah kita tetap mendoakan baik dalam pelayanan, studi dan pekerjaannya supaya di hari ini datang Bapak Agus kami kesempatan kembali untuk melayani kami tempat ini. Kemudian untuk pengumuman yang pertama tentang pokok doa dalam minggu ini, kita mau doakan untuk Saudari Arisa, Dr. Susiati dan Bapak Budi. Kemudian kita juga mendoakan untuk saudara kita yang berulang tahun. Yang pertama tanggal 26 April yaitu Saudari Arisa dan Saudari Trisa. Kemudian tanggal 28 April Bapak Roni Gunawan, dan tanggal 30 April GPTEK tempat kita beribadah ini sudah memasuki umur yang ke-6. Biarlah kita tetap mau dukung doa supaya melalui GPTEK ini banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kemudian pada tanggal 2 Mei saat ini kita juga mau mendoakan untuk anak Jebin Tambayong. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk jam-jam ibadah minggu depan tetap ada ibadah tempat ini nih, hari Minggu pukul 8 pagi. Kemudian untuk youth setiap hari Jumat pukul 6 sore. Itu pengumuman yang bisa saya sampaikan. Dan kita sebentar akan memberikan persembahan buat Tuhan. Kita mau sediakan persembahan kita untuk bekerja dalam tempat ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan Kau perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku,
Bapa kami di dalam surga, terima kasih Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami. Dan kami yakin, kami percaya, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Roh Kudus-Mu akan menguatkan setiap kami, sehingga kami boleh senantiasa makin hari makin merasakan penyertaan Tuhan. Dan kami boleh merasakan betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Itu supaya Tuhan, pada pagi hari ini kami membawa diri kami dalam bentuk persembahan kami kepadamu. Terimalah persembahan kami menjadi sebuah buah daun bau dupa yang harum di hadapan-Mu, sehingga menyenangkan hati Tuhan. Pakai para pengurus, pakai semua yang mengatur dan mengelolanya, sehingga dipari hikmat akal budi dan boleh memakainya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan untuk saudara kami yang saat ini Tuhan masih terbaring lemah di rumah sakit, di rumahnya masing-masing. Tuhan, jamah mereka, nama sudah disebut, dan kami yakin Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan menjamah kehidupan mereka, sehingga mereka mendapat kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kami juga mendoakan saudara kami yang sudah disebutkan merayakan ulang tahunnya. Mari Tuhan, berikan tetap anugerah-Mu, berkat-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar, kalau kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, sertai kami, berkati kami, baik kami yang sudah melayani Tuhan, dari perkara yang paling kecil sampai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Berkati kami semua, sehingga kami boleh pulang dengan damai dan sejahtera Tuhan. Saudaraku sekalian, marilah arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya untuk pulang menerima berkat daripada Tuhan. Damai, sejahtera dan sukacita daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Dan pulanglah sekarang, terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Immanuel, 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 yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Besertaku, besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan membawanya pulang ke rumah kami masing-masing.